Ya, selamat pagi ini saya di Alexis Indonesia. Mungkin kedua cerita saya Pak Arya, tetap semangat. Merubah ini online itu proses dan orang yang itu udah itu namanya yang selain itu tidak utama ini kita coba sebentar dan seluruh kelas ini ada berapa kelas? 7 ini kalau satu kali berapa? 1-2 buat dulu di kelas yang lain lihat nanti akan coba itu buat kelas ya. Jadi coba itu satu komunikasi yang ini. Baik Pria, ini terkait dengan ini saya memberikan nanti kesempatan kepada Pria untuk bisa di waktu-waktu masuk di bulan ketiga terus berinas sehingga di ketiga itu sudah ada sedikit. Baik, Pria ini terkait dengan maka pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia kita boleh berkumpul dengan saya dalam rangka memberikan informasi terkait dengan kegiatan sekolah maupun kegiatan Pria. Kunjungan pertama itu intinya di Pria. Kemudian ada yang namanya diskusi dalam rangka visi dan misi sekolah didiskusikan. Kalau memang kita mau patuh, kita lupa, tetapi itu masih membutuhkan sebuah proses. Tetapi tidak salah ada salahnya kita membangun komunikasi, mitra kerja supaya lebih baik ke depan. Terima kasih kepada kalian yang sudah membantu kami dalam hal ini program-program ke depan, terutama teman-teman guru. Saya harap teman-teman guru yang lama mengajar yang sudah 5 tahun ke atas segera dapat guru penggerak. Guru penggerak tidak dianggap remeh. Kita tahu syarat utama itu jadi guru itu pertama harus apalagi kepala sekolah, pengawas apa semua itu harus berasal dari guru penggerak. Program ke depan seperti itu. Jadi kalau teman-teman guru yang belum masuk, saya ada suruh dulu ya. Saya kira kalau bisa itu segera. Ini ada sedikit slide dari saya selama seminggu di pendidikan. Kalau sering saya rangkum dalam satu slide. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan karena saya juga belum pernah di IT. Kepala SMA Negeri Sistem dan teman-teman yang hadir pula, saya akan membacakan hasil tulisan saya. Yang nomor 1 itu kita menimpikan murid-murid yang menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, terutama sekolah memater. Yang kedua itu kita percaya bahwa murid-murid adalah orang-orang yang akan diprioritaskan bagi bangsa dan negara dan sekolah. Yang ketiga itu di sekolah kita mengutamakan murid-murid agar bisa belajar dengan baik dan taat pada aturan-aturan dan nilai-nilai sekolah. Nomor 4, murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Kami kerjakan di sini itu 1, kita memimpikan murid-murid
yang cerdas, beriman, dan bertakwa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu memiliki potensi yang harus dikembangkan di dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa masa depan siswa adalah masa depan bangsa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mencerdaskan siswa dan melakukan perubahan-perubahan yang berpusat pada diri siswa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertanyaan nomor 1, kita menginginkan murid-murid yang cerdas dan memiliki motivasi belajar yang kuat dan memiliki perilaku yang baik. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing. 3, di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Cerdas dan belajar dan santun kepada guru dan orang tua, dan kreatif dan inovatif. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah murid dengan karakteristik yang unik, sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensinya masing-masing. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan mencapai potensi yang dimiliki siswa. Kita mendidik murid-murid yang memiliki perilaku dan moral yang baik, sehingga memiliki pengetahuan dan wawasan global, agar suatu saat mereka menjadi orang yang berguna bagi keluarga masyarakat maupun bangsa negara. Yang kedua, kita percaya bahwa manusia memiliki perasaan, mungkin dalam proses karya kita perlu keselarasan dan keharmonisan dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan. Kenapa? Di sekolah kita perlu sadar betul bahwa dirinya sebagai pendidik, peran dirinya untuk dididik untuk mendapatkan pengalaman baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil yang telah ditulis. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang memiliki motivasi atau sikap yang kuat untuk belajar demi mencapai masa depan yang baik untuk bangsa dan negara. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang berakal baik, yang memiliki keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki nilai Pancasila yang bisa diterapkan di sosial sekolah dan tempat tinggal. Dalam artian, mereka harus merdeka dalam mengikuti setiap jalur pendidikan yang berjalan sekarang dan nanti, dan mampu menerapkan di masyarakat. 2, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang berakhlak baik, mandiri, inovatif, dan kritis dalam berpikir dan bertindak. Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan tanpa membedakan status dan kondisi guru maupun murid. 1. Kita mendidik murid yang pintar, cerdas, mandiri, terampil, dan berinovasi. 2. Kita percaya bahwa murid adalah berperilaku baik, cara mandiri. 3. Di sekolah kita mengutamakan ramah siswa dan keselamatan siswa. 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dilakukan benar dan sesuai tertib sekolah apabila diberikan kebebasan. Nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang antusias belajar. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah peserta didik yang ingin belajar, yang memiliki berbagai latar belakang yang bisa mempengaruhi cara mereka belajar. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan siswa atau murid sebagai dewan pelaksanaan pendidikan.
Pertama, kita memimpikan murid-murid yang bebas, merdeka dalam belajar, murid yang memiliki masa depan yang cerah, murid yang bisa menggapai setiap impian mereka, murid yang patuh dan taat akan setiap aturan yang ada pada lembaga pendidikan itu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah cerminan dari setiap guru. Oleh sebab itu, guru harus menjadi teladan bagi murid-murid. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan keberhasilan dari murid-murid. Yang terima kasih. Kita memimpikan murid-murid yang bebas merdeka secara berarti. Artinya, segala aktivitas yang dilakukan oleh siswa tetap dikontrol oleh setiap guru. Yang kedua, siswa kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki rasa dan kasa. Artinya kita memperlakukan siswa sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan kepentingan pribadi kita. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan setiap individu yang menjadi siswa didikan kita dan siswa bimbingan kita. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa memiliki kemampuan intelektual yang cerdas sama seperti siswa di luar. Silakan jawab. Tidak ada penilaian benar dan salah, tetapi ini yang kita. Apakah praktek selama itu berpihak kepada murid itu maksudnya ketika kita berada dalam satu proses pembelajaran, kita tidak mengganggu murid secara mental. Murid itu dia masuk ke dalam satu dunia yang namanya dunia berkualitas. Dia merasa seperti kita punya pribadi. Kita masuk ke satu dunia yang saya senang, bebas, kau buat ini juga sesuai dengan sepunya potensi. Artinya dia freedom, tidak tertekan. Dan murid kita baru datang, murid sudah lari salah-salah karena takut. Terus ketika kita masuk di dalam, murid-murid itu seperti robot. Ini apakah ini saya minta tanggapan dari teman-teman, karena kita di sini pernah semua. Mungkin dari tujuan dari prakarsa ini adalah menyatukan nilai-nilai positif yang sudah ada pada kita punya diri masing-masing. Ini kita jadikan sebagai kalimat prakarsa yang kita sesuaikan dengan visi-misi sekolah. Tetapi belum tentu eksekusinya tergantung kembali kepada sekolah. Baik, silakan mungkin dari teman-teman sampaikan pendapat satu-satu sering. Silakan. Menurut saya untuk pemberian praktek karena itu sesuai alasannya itu diberikan misalnya ini senang coba karena kita berikan untuk tes lari kesimpulan dan daya tahan. Kita tanya kira-kira tes apa sesuai dengan kesimpulan, lalu mereka menjawab ya mari siksa, mari melakukan prakteknya seperti apa, lalu mereka lakukan. Itu untuk saya sebagai guru tentu harus selalu introspeksi diri, dimana saat di kelas kita bertemu dengan anak-anak yang beda kelasnya, kemampuan mereka juga berbeda-beda. Cara kita sebagai guru untuk memberi rasa nyaman kepada mereka itu biasa saya masuk itu, kalau untuk IKN sekarang yang IKN kami harus bernyanyi yel-yel untuk memberi suasana nyaman, senang dengan tuntutan kurikulum. Kita juga guru melibatkan diri membuat siswa itu jangan seperti tadi Pak Gil bilang, tidak boleh merusak mental mereka. Kami sampaikan bahwa siswa itu dia lebih istimewakan dia lebih istimewakan diri. Kita mengaku para guru merdeka bahwa siswa itu belajar. Karena satu ini dibuat atau diambil dia punya eksperimen di kota, di pasaran itu pelakunya ketika di kampung bukan di kampung itu banyak sekali akan pelaku dari anak ini. Ada yang perilakunya itu mereka bermakna lingkungan, bernakal-nakal sudah
karena kecelakaan sekarang dia sudah masuk di SMA. Bagaimana kita mau menjadi kelasnya atau kita mau fokus pada punya pengetahuannya? Asik dari mengajar pertama KTSP 8-13. Mungkin untuk mereka kami yang kelas atas belum, tapi yang saya alami kendala di sini waktu KTSP guru yang harus aktif datang di K13. Waktu itu saya sempat memberikan kesempatan kepada siswa untuk sendiri menemukan, tapi karena gagalnya di sini. Kami kendala di guru matematika. Kalau memang dasar di SD sudah tidak bisa lagi, biar kita bimbing SMP sampai SMA itu sistematik. Kemarin ini semester saya buat metode diskusi, saya kasih ke mereka sendiri temukan. Setelah itu pada saat mereka presentasi itu, waktu saya bapak kepala supervisi itu, kami sendiri merasa lucu kembali sampai bapak kepala juga tahu karena anak-anak itu tidak bisa. Baik, jadi ini hari ini saya di SMA Negeri Sistemian bersama CIP saya Pak Arianto Rian Onis. Saat ini kami berada di depan kelas yang menjadi aksi nyatanya Pak Rian saat ini adalah beliau tentang penanaman obat-obatan di depan kelas. Ini diperkarsi oleh Pak Rian sendiri. Ini luar biasa. Ini bagian dari aksi nyata yang ditimbulkan oleh beliau sebagai bagian dari belajar dan juga refleksi terhadap modul 1.1 sampai dengan 1.4. Tetap semangat, luar biasa Pak Rian. Nanti di kelas ini saya tidak bisa, kelas lain juga bisa di sisi.